Oke, masih bergabung bersama kita Mbak Jona, Pak Tauhid, dan juga Bu Sutini untuk membahas mengenai PPKM yang diperpanjang. Nasibnya juga masih dipertanyakan nih oleh Bu Sutini dan juga teman-teman. Bu Sutini, tutupnya sudah berapa lama sih Bu usahanya? Ya, sudah sejak tanggal 3, apa ya kemarin? 3 Juli? 3 Juli. Iya, 3 Juli itu sampai sekarang udah hampir 2 bulan. Oke, lalu? Terus bagaimana kalau diperpanjang terus kayak gini? Terus selama tutup mencukupi kebutuhannya gimana Bu Sutini? Ya nggak cukup. Padahal udah banyak angsuran, udah banyak tanggungan. Semenjak tutup ya nggak bisa ngangsur. Tapi kenapa kok masalah angsuran nggak ditutup sama sekali? Sebetulnya kalau portalnya ditutup, justru angsurannya ya ditutup, tapi ternyata tidak. Ya besok kalau udah dibuka ya paling enggak angsurnya beberapa bulan diangsur sekali gitu. Oke. Bu Sutini boleh tahu angsurannya apa aja, Bu? Angsurannya ada BDG, ada PMPM mandiri di dusun-dusun itu, terus ada kadang arisan gitu. Kalau diperpanjang, ya, kalau dirupiahkan gitu Bu, kewajiban Ibu untuk mengangsur itu berapa Bu? ya hampir 3 juta. 3 juta. Sementara pemasukan kan nggak ada ya Bu ya? Pemasukannya nggak ada sama sekali. Buat makan aja nggak ada masukan. Terus bagaimana? Terus ada itu bantuan-bantuan juga nggak bisa merata gitu. Nah, karena bantuan tidak merata, Ibu harus mengeluarkan 3 juta sebulan. Nah, Ibu bilang apa nih Bu sama si orang yang apa? Si penagihnya ini, kalau Ibu punya kewajiban tapi Ibu nggak punya uang, Ibu udah cepat ngomong nggak Bu? Ya sempat. Ya Mas, bagaimana kalau baru tahanan kondisi PPKM diperpanjang terus untuk angsur pakai apa? Ya diliburkan dulu, saya gitu. Ya nggak apa-apa Bu, yang penting besok kalau udah hari normal ya ngangsurnya di double gitu. Oke, jadi dikasih waktu ditunda dulu pembayaran angsurannya, tapi nanti tetap harus dibayarkan gitu ya Bu? Iya. Oke, Bu Sutini, satu rumah masih ada tanggungan apa saja nih Bu? Ya beberapa ada listrik juga udah 2 bulan nggak bayar. Terus pom air di warung juga ada, di rumah juga ada, juga belum bayar. Oke, baik. Nah, artinya kalau Ibu belum bayar tadi, terus kita sih pengen tahu pemasukannya nggak ada, kewajiban yang harus dibayarkan juga belum ada. Beli makan deh Bu sehari-hari itu uangnya ngambil dari tabungan atau gimana Bu? Tabungan nggak punya, udah habis. Kan pandemi udah hampir 2 tahun, punya tabungan sedikit udah habis. Terus makannya ya kalau orang dusun itu ya ada singkong, ada itu jagung itu. Kalau lauknya ya cuma ngambil kebunnya sendiri, ada daun pepaya, ada daun singkong gitu. Lauknya ya cuma gereh apa adanya, mau bagaimana. Oke, Mbak Jona, itu tadi cerita dari Bu Sutini, mungkin mewakili teman-teman yang ada di Pantai Baron, mewakili suara dari sektor informal dan mungkin juga UMKM yang masih harus berjuang nih Mbak. Mereka masih harus putar otak dengan adanya PPKM yang diperpanjang ini. Gimana Mbak Jona, apakah mal yang dibuka, warung yang sudah dibuka dengan pembatasan, ini juga tidak bisa diterapkan di tempat-tempat pariwisata yang terbuka seperti pantai, Mbak Jona? Ini udah terima banpres atau bantuan untuk BLT untuk UMKM Bu Sutini? Ya belum, baru dapat kemarin dari Polres. Iya, sembako. Oh, enggak. Mungkin Bu Sutini belum daftar online untuk UMKM-nya. Belum. Nah, J, nanti kalau misalnya mau dibantu, monggo nanti di sharing nomornya atau ke ini Mas Bayu atau ke
Mbak Ken juga boleh. Jadi mungkin kan ini karena ketidaktahuan atau mungkin kekurangan akses ya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Karena sebenarnya dari pemerintah itu juga udah ada banpres. Nah ini dalam masa PPKM ini untuk bantuan kepada usaha kecil atau BPUM atau BLT UMKM. Nah, sebenarnya sudah ada sebanyak 3 juta UMKM juga, Bu Sutini. Jadi berhak mendapat bantuan 1,2 juta selama PPKM ini. Jadi pemerintah tuh sajane ya wis siap dananya juga. Sudah disiapkan 3,6 triliun untuk kuartal 3 2021. Nah, jadi ini kan juga agar para pelaku usaha, terutama para UMKM dapat survive. Nah, kemudian kita sebenarnya juga dari Mei 2020 ya sampai Juli 2021 itu mendorong banyak UMKM ataupun IKM dan artisan untuk onboard di program Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Nah itu juga udah meningkat yang baru onboarding itu bahkan 7,2 juta unit UMKM. Nah ini peningkatannya 90% sebenarnya semenjak diluncurkan, sehingga total UMKM yang udah onboard di BBI atau platform digital ini 15,2 juta unit. Nah tadi kalau misalnya Bu Sutini bilang belum mendapatkan untuk misalnya bantuan UMKM-nya, nanti mungkin bisa dibantu, difasilitasi sama teman-teman TV1, kita komunikasi supaya Bu Sutini bisa mendapatkan bantuan itu. Nah keluarga saya kalau yang di kampung juga podo kok Bu, makannya juga yang di kebun itu bisa dimakan semua, malah mungkin lebih sehat. Ya, nah Mbak Jona kalau misalnya kasusnya Bu Sutini kan mungkin punya akses ya ke saya. Karena kita udah ngobrol langsung ke Mbak Jona, nanti mungkin juga saya bisa sampaikan. Tapi bagaimana dengan Ibu Sutini lain nih? Tidak hanya di Pantai Baron, tapi di seluruh Indonesia yang juga merasa tidak memiliki akses. Betul. Pertama, yang harus mereka lakukan saat ini, datang ke siapa? Mintanya seperti apa? Syaratnya kayak apa? Ya, nanti ya makanya ini kan ada TV1 ya yang bisa membantu juga untuk sosialisasi ya toh. Jadi mungkin selain TV1 nanti sosialisasi oleh teman-teman Kominfo dengan menggunakan channel-channel yang ada. Nanti saya rasa bisa dijelaskan karena sekarang kan juga sebenarnya sudah bisa daftar secara online. Jadi kalau misalnya nanti dibutuhkan panduannya, nanti kita bisa komunikasi melalui TV1 ataupun Bu Sutini yang lainnya nanti ya mungkin kalau misalnya ini memang belum mencapai tadi banyak warga atau Bu Sutini lainnya yang sekarang membutuhkan bantuan tersebut, ya nanti sosialisasi kita tingkatkan karena sekarang sebenarnya juga udah bisa ngecek dan daftar online untuk BLT UMKM. Mbak Jona, tapi tadi kembali Mbak mungkin ke pertanyaan, kalau mall, warung ini sudah bisa dibuka dengan pembatasan, sudah bisa diatur skemanya seperti apa. Kalau tempat-tempat pariwisata gimana Mbak Jona? Apakah ini juga memungkinkan, kan bisa dibuka dengan pembatasan juga Mbak Jona, tapi belum. Ya, ini kan sedang dipertimbangkan dengan indikator-indikator yang ada. Memang misalnya tadi ya seperti di DIY sendiri masih ada indikator-indikator yang menjadi pertimbangan. Jadi kita melihat minggu depan, kenapa tadi ya bukan dicicil atau seminggu ngono ya Bu ya, tapi karena memang kan kabupaten kotanya ini kan juga banyak. Jadi kalau misalnya ada kabupaten kota yang lebih dulu membaik, tentunya ini bisa membantu mereka untuk bisa menurunkan level PPKM-nya. Tapi ada indikator-indikator yang bisa dipenuhi ini yang kita tinggal per minggu, per 2 minggu, bagaimana baiknya kita menyesuaikan kebijakannya. Oke. Pak Tauhid, bagaimana Pak nasib UMKM dan sektor informal ini yang juga bisa menyumbang cukup besar nampaknya dalam pemulihan ekonomi nasional kita, tapi nampaknya masih tercekik, masih harus berjuang di tengah perpanjangan PPKM ini? Ya, kalau kita lihat data survei maupun data penelitian dari BPS maupun lembaga internasional, usaha kecil mikro ini yang paling terdampak dibandingkan usaha menengah besar. Mereka kehilangan omset, itu yang pertama. Jadi penjualan turun, tidak punya akses dan sebagainya itu terjadi. Yang kedua, bantuan akses permodalan maupun akses bantuan ketika krisis mereka yang paling susah, kapasitas keuangannya terbatas. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan inovasi, merubah produk dan sebagainya itu hanya bisa kecil karena yang digitalisasi itu hanya sekitar 20%, sebagian besar tidak. Ini yang problem di UMKM kita. Jadi dan kedua adalah
meskipun pemerintah berupaya membagi bantuan sosial, banpres sebesar 3 juta, jumlah UMKM kita ini banyak ya. Kalau kita lihat data Kementerian Koperasi ada sekitar 65 juta, jadi baru berapa persen dari yang akan dibagi. Jadi bagaimana caranya itu bisa diperluas dan ditambah. By name by address ada sekitar 27 juta. Jadi menurut saya ya masih sangat kurang. Jadi Bu Situni yang lain tuh jauh lebih banyak dibandingkan yang kita tahu informasinya gitu. Meskipun ini paling suffer, tapi saya yakin memang mereka pulihnya bisa lebih cepat asalkan tadi ya diperkuat basis konsumsi mereka dengan bantuan sosial, kemudian dipermudah untuk melakukan kegiatan usaha begitu. Baik Pak Tauhid, terima kasih. Mbak Jona terima kasih. Ibu Sutini juga terima kasih. Nanti mudah-mudahan Mbak Jona bisa segera kontak langsung ke Bu Sutini ya dan membantu rekan-rekannya di sana. Betul. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat pagi. Salam sehat selalu.